Kisah Abu Nawas. Dinding bisa berbicara. Suatu hari, seorang pemuda miskin bernama Karim sangat membutuhkan uang untuk mengobati ibunya yang sakit. Karena tidak punya pilihan lain, ia datang ke rumah Jalal, seorang saudagar kaya. "Tuan Jalal, saya sangat membutuhkan 50 keping emas. Saya janji akan mengembalikannya dalam 1 bulan," kata Karim dengan penuh harap. Jalal tersenyum dan menyerahkan sekantong emas. "Ambil saja, Karim. Aku yakin kau akan menepati janjimu." Karim merasa lega dan berterima kasih. Sebulan berlalu, dan Karim berhasil mengumpulkan uang untuk melunasi hutangnya. Ia datang ke rumah Jalal dan menyerahkan 50 keping emas. "Tuan Jalal, ini uang yang saya pinjam," kata Karim. Jalal menerima dan menyimpannya tanpa banyak bicara. Namun, beberapa hari kemudian, Jalal menemui Karim lagi dengan wajah serius. "Karim, mana uang yang kau pinjam dariku? Sudah jatuh tempo, tetapi kau belum membayarnya." Karim terkejut. "Tapi, Tuan, saya sudah mengembalikannya beberapa hari lalu. Anda sendiri yang menerimanya." Jalal menggeleng sambil tersenyum licik. "Yang kau berikan itu hanya bunganya. Hutang pokokmu masih ada." Karim membelalakan mata. "Tuan Jalal, Anda tidak pernah mengatakan tentang bunga saat saya meminjam uang." Jalal mengangkat bahu. "Kau punya bukti? Ada saksi?" Karim terdiam. Tidak ada perjanjian tertulis, tidak ada saksi. Karim merasa tertipu, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pun pergi ke istana untuk mengadu kepada Raja Harun al-Rashid. Raja mendengar keluhan Karim dan memanggil Jalal ke istana. "Jalal, apakah benar kau meminjamkan uang kepada Karim?" tanya Raja. Jalal mengangguk. "Benar, Baginda." "Dan apakah benar Karim sudah mengembalikannya?" Jalal tersenyum licik. Dia memang sudah memberikan 50 keping emas, tetapi itu hanya bunga pinjaman. Hutang pokoknya masih ada. Karim berteriak, "Tapi Anda tidak pernah mengatakan tentang bunga saat saya meminjam uang." Jalal mengangkat bahu. "Kau punya bukti? Ada saksi?" Raja mulai ragu. Jalal memang terkenal licik, tetapi tanpa bukti, sulit baginya untuk mengambil keputusan. Saat itulah Abu Nawas mendapatkan ide cerdik. "Baginda, izinkan hamba menyelidiki kasus ini dengan cara yang unik. Hamba akan membuat dinding rumah Jalal berbicara," kata Abu Nawas. Semua orang terkejut. Bagaimana mungkin dinding bisa berbicara? Abu Nawas pergi ke rumah Jalal bersama para pengawal istana. Sesampainya di sana, ia mendekati dinding rumah Jalal dan menempelkan telinganya seolah-olah mendengarkan sesuatu. Lalu, ia berkata dengan lantang, "Wahai dinding, katakanlah kebenarannya. Apakah Jalal menerima uang dari Karim?" Tentu saja, dinding tetap diam. Namun, Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia lalu berkata kepada Raja, "Baginda, tampaknya dinding ini malu untuk berbicara di depan banyak orang. Izinkan hamba berbicara dengannya secara pribadi." Raja menyetujui permintaan itu. Semua orang menjauh, meninggalkan Abu Nawas sendirian dengan dinding. Lalu, Abu Nawas memukul dinding dengan palu besar. Jalal terkejut dan berteriak, "Jangan! Jangan hancurkan dinding rumahku."
Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Kenapa kau takut, Jalal? Jika dinding ini bisa berbicara, ia akan mengatakan yang sebenarnya. Tapi jika tidak, mungkin ada sesuatu di baliknya yang bisa menjadi bukti." Jalal menjadi panik. Ia berpikir, jika Abu Nawas terus menggeledah rumahnya, mungkin ia akan menemukan catatan atau bukti lain dari tipuannya selama ini. Karena takut rahasianya terbongkar, Jalal akhirnya mengaku. "Baiklah. Karim memang sudah membayar hutangnya. Aku hanya mencoba mengambil keuntungan darinya. Ampuni aku, Baginda." Raja tersenyum. Dinding memang tidak bisa berbicara, tetapi ketakutan seseorang bisa membuatnya mengungkapkan kebenaran. Sebagai hukuman, Jalal diperintahkan mengembalikan uang Karim dan memberikan tambahan 50 keping emas sebagai denda. Selain itu, Raja memerintahkan Jalal untuk menulis perjanjian resmi setiap kali ia meminjamkan uang, agar tidak ada lagi orang yang tertipu. Jalal tidak bisa berbuat apa-apa selain menurut. Sementara itu, Karim merasa sangat lega karena keadilan telah ditegakkan. Ia pun berterima kasih kepada Abu Nawas atas kecerdasannya. Dan sekali lagi, Abu Nawas membuktikan bahwa akal yang cerdik lebih tajam daripada pedang.